Halo semua, kembali sama saya dan kali ini kan saya bawakan depto dari Honda HR-V RS Turbo ya. Jadi ini adalah Honda HR-V trim termahal ya. Dan rumornya HR-V RS ini akan segera digantikan sama Honda HR-V yang hybrid atau yang e-HEV. Kita tunggu aja ya kapan akan diganti. Nah, di bagian eksterior memang dia perbedaannya adalah pada bagian cladding sama grillnya. Jadi di grillnya untuk yang tipe RS ini dia lebih keren ya grillnya. Dia ada chrome-chrome seperti ini dengan emblem RS, tapi RS ini masih yang lama ya fontnya ya, bukan yang model terbaru. Kemudian untuk bagian bawahnya sini dia ada detail, dia ada gambar seperti denyut jantung ya di bagian sini. Di bagian sini dia chrome ya, ini chrome. Di bagian sini dia black gloss ya. Nah, untuk lampu dia ini sama ya, sama tipe SE, lampunya sama. Jadi kalau dia nyala dia ada DRL ya, lampu kecilnya yang di atas dengan lampu seinnya yang udah running. Lampu jauhnya lampu besar ya, lampu besar dia diapit dari dua buah multi reflektor LED, lampu jauh dari sini ya. Dan untuk fog lamp dia tetap ada, tapi dia LED ya di bagian sini kotak-kotak. Nah, untuk mesin, nah ini dia mesinnya pakai mesin yang sama dengan mesinnya si RV Turbo ya, atau Civic RS Turbo juga sama. Nah, dia 1500 cc turbo ya, jadi tenaganya adalah 177 PS, torsinya adalah 240 Nm di 1700 sampai 4500 rpm ya. Nah, di sini dia ada modul ABS-nya. Untuk ram mesin ini udah dicat ya, dan juga ini sudah ada perdamnya. Nah, di sini dia claddingnya dia warna hitam gloss ya. Jadi apapun yang kita pilih, dia warnanya memang hitam gloss kayak gini. Kalau yang di tipe SE ke bawah kan dia masih hitam doff ya. Tapi untuk pelek sama. Jadi peleknya itu dia gunmetal ya. Pelek gunmetal. Bannya dia Bridgestone ya, Alenza. Bannya Bridgestone Alenza, ukurannya 225 50 R18 ya, depan dari cakram. Dan dia ada panoramic roof ya, tapi ini kaca mati. Jadi bukan kayak HR-V yang generasi sebelumnya yang tipe 1800 prestige kan dia panoramic roof ya yang bisa dibuka. Nah, kalau ini dia kaca mati. Untuk spion tangganya ada di pintu. Dia di sini ada LED sign di spion ya. Dan dia juga sudah ada auto folding ya, auto folding juga udah ada. Dan ini dia ada door handle yang ini dia warnanya sewarna body dengan akses smart key. Ini model sentuh, dan juga biasanya dia udah ada walkway auto lock. Nah, untuk di tipe RS Turbo ini untuk joknya tetap belum elektrik ya. Jadi ini masih reclining, head adjuster sama sliding aja. Nah, untuk di sini dia untuk transmisi untuk semua HR-V itu dia udah matic ya di generasi ini. Di generasi sekarang ini udah matic semua, nggak ada manual lagi. CVT ya dengan footrest di bagian sebelah kiri. Nah, di sini dia ada tuas loop ini ya, kat bensin sama kat mesin. Di sini dia ada tempat penyimpanan. Nah, ini tombol-tombolnya ya. Ini dia ada untuk power back door, untuk VSA atau Vehicle Stability Assist atau matiin VSC, parking sensor sama untuk Honda Sensing. Nah, di sini dia ada untuk door trimnya. Ini dia soft touch ya untuk di tipe RS Turbo ya. Door handle-nya dia silver frost. Ini dia chrome ya, di chrome di kulit, yang di bagian sininya kulit tapi dia memang nggak halus-halus amat kulitnya. Nah, untuk power window dia cuma auto up and down di sisi driver ya, dan ada window lock, power door lock, electric mirror yang sudah dengan electric track, plus dia ada electric folding. Ini dia kulit ya, tapi dia soft touch ya. Di sini dia ada door pocket, cup holder dan speaker. Dan ini dia untuk isi AC-nya. Ini yang cukup keren ya, dia modelnya diffuse kayak gini, dan ini kita bisa atur. Kita mau atur tertutup ya, tertutup, mau terbuka seperti yang soft atau yang keras. Dan ini kisi AC-nya di bagian sini lengkap dengan bagian black gloss. Ini dia plastik, tapi yang di atasnya ini agak soft touch ya. Walaupun yang di bagian sininya dia masih plastik. Nah, untuk di bagian interiornya, nah ini dia seperti ini. Jadi antara tipe SE sama tipe RS sebenarnya secara setir dia sama, tidak ada perbedaan terlalu jauh. Kecuali dia di sini dia ada tambahan untuk ngatur MID. Kenapa? Karena dia MID-nya ini dia half TFT ya. Nah, dia half TFT kayak gitu. Nah, di sini ada untuk pengaturan volume, ada untuk pengaturan source, ada SIG track. Ini ada untuk ngatur untuk menu-menunya ya. Ini dipencet-pencet aja kalau kita mau ngatur.
Di sini dia ada untuk Bluetooth teleponi ya. Ada voice command juga, dan dia untuk cruise controlnya udah adaptif, dan untuk HRV ini dia menjadi satu-satunya line up di Indonesia yang dia itu dari tipe paling murah, yaitu tipe S, sampai yang tipe tertinggi tipe RS. Honda Sensing semua ada, termasuk ACC-nya juga ada. Jadi super lengkap. Nah, ini ada untuk cruise control, ada untuk ngatur jaraknya, dan ini untuk lane keep ya, ada di bagian sini. Lengkap dengan pedal shift untuk menaikkan dan pedal shift untuk menurunkan. Dan ini dia warnanya hitam gloss. Untuk setirnya ini dijahit warna merah ya, di bagian sini ini sporty banget. Dan untuk pengaturan setir dia di sini masih tilt dan teleskopik ya, meskipun dia manual. Nah, di sini untuk pengaturan lampu dia udah auto ya, pengaturan lampu udah auto. Tapi kalau kita mau ini, nah ini dia diputar dulu ya. Nah, ini dia stay di auto. Nah, di sini juga ada tombol untuk ngaktifin lane watch-nya. Dan di sini dia ada untuk fog lamp, sudah terintegrasi ya fog lamp, dan sudah one touch return dan signal. Nah, di sini juga dia ada untuk engine start stop, dia modelnya berdenyut seperti ini dengan warna hitam glossy. Nah, untuk speedometernya seperti ini. Jadi untuk yang tachometer itu dia digital, tapi untuk speedometernya dia masih analog ya. Jadi modelnya seperti ini untuk speedometer. Jadi dia half TFT ya. Nah, di sini ada untuk mengatur, ada AC di bagian sini, dan ini juga wiper dia sudah bisa diatur interval waktunya ya untuk intermittennya, dan sudah ada wiper belakang. Ini untuk ngatur brightness dari speedometer. Nah, secara head unit dia sama. Jadi antara tipe SE atau tipe RS ini sama persis head unitnya dengan lapisan piano black. Dia seperti ini, dia ada tombol fisikal ya. Ini ada tombol ini ada home, di sini ada back, ada volume plus minus sama untuk matiin. Nah, kalau kita lihat di bagian home screen sama aja, jadi nggak berbeda ya. Ini ada untuk radio, Bluetooth, ini USB ya, Bluetooth, telepon, apps ini dia Apple CarPlay dan Android Auto dari sini, dan dia ada pengaturan. Nah, ini dia ada untuk widgetnya ketika lagi muterin media, dan untuk pengaturannya dia di sini ada bahasa, ya, ada Bluetooth, audio, display. Ini kita bisa atur untuk brightness, contrast, wallpaper juga kita bisa atur, kita bisa ganti wallpapernya, dan dia ada theme ini kita bisa pilih ya dari warna biru, hijau atau merah. Nah, di sini juga dia ada untuk jam, opening screen juga kita bisa ubah, jadi ini bisa diganti ya jadi logo kita sendiri ya. Nah, kalau yang sekarang kan dia kayak gini, nah dia cuman kayak gitu aja. Nah, kemudian di sini dia ada untuk smartphone connection, ada rear camera. Nah, ini kita bisa atur ya untuk next display view-nya nih mau seperti apa polanya. Kemudian ada lane watch. Nah, ini kita bisa atur untuk ketika dia nge-send, dia akan langsung tampil ketika kita nge-send atau kita pencet dari tombol lane watch-nya tadi. Nah, ini kita bisa atur untuk berapa lama setelah kita nyalain lampu sendnya ini dia masih nyala. Ada reference line-nya juga. Di mana dia ada RDS ya. Ada RDS-nya. Kemudian di sini juga dia ada untuk software information. Ya, ada softwarenya, dan di sini ada untuk factory reset. Ya, head unitnya simple ya, jadi nggak terlalu banyak, dan dia sudah ada kamera parkir, tapi dia belakang aja ya, dia disebutnya multi angle rear view kamera. Nah, di sini ada lampu hazard. Nah, ini adalah pengaturan AC-nya. Nah, di sini dia pengaturannya dia masih ini single. Nah, dia masih single zone ya. Jadi ini masih single zone auto climate control. Jadi dia seperti ini ya pengaturan AC ya. Nah, ini untuk nyalainnya dari sini. Ini untuk pengaturan kipas dari sini. Ini pengaturan arah semburan, dia lengkap ya dari kepala kaki aja atau kaki dengan front defoggernya. Nah, ini untuk pengaturan suhunya. Dia kalau paling dingin 18,5, kalau paling panasnya dia di 28 derajat Celcius. Ya. Nah, ini dia kalau dimatiin dia mati ya lampunya ya. Ini ada max cool, ada front and rear defogger, pengaturan sirkulasi udara di bagian sini. Nah, di sini dia ada tempat penyimpanan ya. Dan USB-nya ada 2 buah, yang satu buat ke head unit, yang satu buat ngecas. Dan di sini dia ada power outlet ya. Nah, ini. Nah, power outlet 180 watt ya maksimalnya di sini. Nah, ada tempat penyimpanan, tapi belum ada wireless charger di sini. Nah, untuk transmisi dia ini ya, masih seperti ini. Untuk model transmisinya dia ada PRND. Dia memang nggak ada mode S-nya, jadi dia langsung dari pencet dari pedal shift tadi. Ini udah kulit ya, di atasnya udah kulit, di sini juga kulit. Nah, ini untuk drive mode-nya dia bisa diatur ya di sini, dan ini dia ada 3. Dia ada eco, normal sama sport. Untuk mode ininya ya, untuk mode jadi untuk mode berkendaranya dia seperti itu. Kita coba lihat ya. Nah, kemudian di sini ada hill descent control, ada untuk electric park brake yang sudah dengan auto hold. Di sini dia ada untuk cup holder 2 buah. Di sini dia ada console box, ini kulit ya, bahannya ini kulit.
Dan ini dia ada laci, tapi lacinya nggak dalam-dalam amat ya. Nah untuk joknya, nah ini dia joknya udah kulit. Jadi untuk yang khusus yang tipe RS ini dia udah full kulit, jadi bukan half leather lagi. Dengan performance leather dengan stitchingnya warna merah. Seat beltnya sudah dengan head adjuster, hand gripnya model retract, sun visor di sisi penumpang, lengkap dengan vanity mirror dan dia ada lampunya ya. Ini dari tipe SE udah ada. Ada ticket holder. Di sini untuk lampu baca dia udah LED ya. Ini untuk nyalain semua lampu dan dia ini kalau kita nyalain lampu. Nah, dia kalau nyalain lampunya di sini dia ada kelihatan ya, lampunya ini ada lampu warna putih di sini. Nah, untuk spionnya di sini dia masih day and night view ya. Kemudian di sini dia ada untuk sun visor di sisi driver, dia ada ticket holder, vanity mirror, ada lampunya ya. Nah, di sini ada airbag di sisi penumpang depan dan khusus untuk tipe RS ini dia ada tweeter. Jadi speakernya tetap normal 6 ya. Nah, di sini ada airbag di sisi pilar dan di sini dia plastik ya. Yang di sini plastik tapi dia chrome. Di sini dia untuk lacinya udah soft opening. Nah, ini kita coba lihat sebentar ya untuk MID-nya seperti apa. Nah, ini kita coba. Nah, ini dia ada tachometer. Nah, ini dia tampil seperti ini modelnya. Ya, di sini dia ada range and fuel. Ya, ini kita bisa reset. Dia ada untuk range, ada average consumption. Kemudian ada juga ada consumption untuk ininya ya, ada consumption dari consumptionnya di sini. Tuh kita bisa lihat ada consumption real time-nya, ada trip A sama trip B ya. Kemudian di sini ada speed and time ya. Kemudian di sini ada G-meter, ada seat belt, maintenance, safety support. Nah, ini ada untuk safety support dari Honda Sensing ya, dia ada. Nah, ini ada dua, ada road temperature mitigation sama ya, ada road temperature mitigation sama CMBS di sini. Nah, di sini ada settings. Nah, ini settingsnya ada macam-macam ya. Ini ada untuk clock and vehicle setting, kita bisa pencet. Nah, ini ada pengaturan jam, ini balik. Dan di sini ada macam-macam ya, ada driver assist, kemudian ada meter setup. Nah, ini kita bisa atur untuk trip A, trip B nya segala macam. Reset reminder juga, reset reminder ya, ini reset reminder kita bisa setting. Tachometer kita bisa setting nyala atau mati. Ya, misalnya kita matiin, kita coba tachometernya ya. Nah, dan ini ada macam-macam, ada tadi clock, driver assist, meter, keyless access, lighting, door setup, power tailgate, maintenance reset, dan pengaturan pabrik. Ya. Nah, ada customize display, ini kita bisa atur tampilan display apa saja yang mau kita tampilin di speedometernya ini ya. Dan ini ada information. Nah, information ini ada warning-warningnya segala macam ya. Nah, dia seperti ini, dia masih ada speedometer ya, ini yang format digital. Ini ada mode berkendara, tadi ada normal, eco, dan sport. Ini ada untuk outside temperature, sama dia ada untuk odometer. Di sini dia ada untuk sisa bahan bakar, ada di bagian sini ya. Nah, tadi layout trimnya dia seperti ini ya. Sekarang kita coba langsung masuk ke baris kedua. Hybrid yang dihadirkan oleh Honda untuk Anda semua. Pastinya untuk makan dan juga pengunjung IMS 2024. Untuk HRV-nya dia bukannya dari samping ya, dia kayak gini. Nah, di baris kedua dia untuk bagian sini dia masih plastik ya. Ini masih plastik, tapi di sini dia masih kulit, tapi kulitnya tidak sehalus itu. Dia untuk door handle silver frost ya. Di sini dia bahannya kulit. Ini dia warnanya piano black. Power window tadi normal ya. Ada cup holder dan dia ada speaker. Nah, untuk joknya, nah ini saya yang duduk di baris kedua, ini saya tinggi 164 ya. Ini lega ya, ruang sepatu juga masih lega. Di sini dia ada seatback pocket di sisi driver, ini ada dua level ya, ini yang besar sama yang kecil, ini buat HP. Kemudian di sisi penumpang depan juga ada, sama ya, dia ada dua size. Nah, di sini untuk kisi AC-nya dia modelnya seperti ini, dia dengan chrome ya di bagian sini. Dan di bagian bawahnya ini dia masih ada pengecasan, tapi ini masih pakai USB-A bukan USB-C. Dan ini dia ada cup holder ya di sini ya. Dan untuk tunnelingnya di sini dia masih ada sedikit ya, tapi ini penggerak roda depan. Nah, ini adalah layout dari dashboardnya untuk Honda HR-V RS ya. Nah, di atas ini dia juga masih ada lampu. Ini lampunya dia sensor sentuh ya. Nah, ini keren. Nah, oh ya, tadi soal sunroofnya. Nah, ini dia modelnya kaca mati. Jadi ini kalau kita buka dari depan dia seperti ini. Tarik aja. Nah, tapi dah begitu aja, dia kaca mati ya. Itu yang di depan. Kalau yang di belakang, dia untuk buka tutupnya agak repot ya, karena dia ditutupnya manual. Jadi ini kayak buka warung kalau kata orang.
Jadi kekurangannya di situ aja. Nah, di sini dia untuk bagian door trimnya seperti ini ya, yang belakang. Di sini dia ada hand grip model retract dengan hook ya. Dan tadi untuk driver dia juga dapat hand grip ya. Driver dapat hand grip, dan yang sebelah kanan juga tetap masih dapat hooknya di bagian sini ya. Nah, untuk joknya dia headrestnya tiga-tiganya adjustable, lengkap dengan seatbelt tengah ya, 3 titik tapi ngambilnya dari sini. Dia Isofix juga udah ada, dan ini dia ada armrest dimulai dari tipe SE ya. Nah ini dia tipe E itu udah ada armrest ya. Armrestnya seperti ini, cuman ini dia nggak ada penahannya, jadi dia langsung turun ke bawah. Dia ada armrest, ada cup holder 2 buah di sini, jadi cukup oke ya. Meskipun untuk joknya sendiri dia udah fix, nggak bisa di recline, jadi ini udah fix kayak gini aja. Nah, sekarang kita coba lihat untuk bagasinya ya. Sekarang kita coba nyalain juga untuk lampu-lampunya ya. Cara yang paling efektif sesuai dengan kondisi jalan maupun pengendaraan. Untuk mode EV, sistem akan sepenuhnya menggunakan daya listrik dari motor listrik, sehingga mobil akan bekerja sepenuhnya tanpa emisi maupun konsumsi bahan bakar. Dan untuk mode charge digunakan untuk mendisipasi rem belakang cakram ya. dari mesin bensin. Nah, untuk stop lamp, nah untuk yang di bagian belakang ini dia LED ya. Tapi lampu seinnya dia masih halogen, lampu mundurnya dia masih halogen juga. Cuman dia kalau yang ini dia lebih keren ya, karena dia clear lens, jadi lebih bening kelihatannya. Dia emblemnya ini ya, RS Turbo. Di sini dia warna hitam glossy seperti ini ya. Di sini ada sensor parkir, rata body, dan ini dia warnanya ini kayak chrome ya, tapi ini black chrome kalau menurut saya. Nah, untuk knalpot dia 2 muffler ya, kiri kanan dia seperti ini. Dan di sini dia lengkap dengan rear wiper, rear defogger, Harman stop lamp dengan antena yang udah siap pin. Nah, dan ini semenjak 2023 dia emblemnya udah nggak ada Honda ya, jadi cuma tinggal tulisan HRV aja. Nah, untuk pembukaan bagasi dia udah elektrik ya, lengkap dengan case sensor khusus untuk tipe RS Turbo ini. Nah, jadi bagasinya kalau kita buka dia seperti ini ya. Dia ada lampu bagasi di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ada hook buat gantung belanjaan. Ini ada untuk toolkit di bagian sini. Nah, untuk bagasi untuk buka bagian bawah sini juga masih bisa, dia ada buat ban serep ya. Dan ini juga masih ada cantelannya nih. Tuh. Dan ini untuk ban serepnya full size ya. Nah, untuk pelipatan dia 60-40 ya. Lipatan 60-40. Nah, ini kalau kita mau lipat kita tinggal tarik aja dari sini. Ya. Nah, dia rata lantai ya. Dia bisa rata lantai, dan juga untuk HRV ini juga ada ultraseat ya. Nah, untuk tutup dia ada 2 cara, bisa ditutup langsung atau kita mau tutup dengan pencet yang ini. Nah, kalau kita pencet yang ini, nanti setelah kita tutup, mobilnya akan kunci setelah kita meninggalkan mobil ya. Nah, ini kita pencet yang ini, dan ini bisa atur untuk pembukaan power tailgate-nya ya. Tadi lampu plat nomor udah LED ya, lampu plat nomor ya. Ada kamera belakang. Nah, untuk yang sisi 60-nya dia dari sini ya. Ini yang sisi 60. Nah, dia turun ya dudukannya ya kalau ketika kita lipat. Nah, kalau kita mau naikin jadi ultraseat, nah caranya kita tarik yang bawahnya ini. Nah, kita tinggal tarik. Nah, dia udah bisa berdiri ya nanti ya. Ada sebuah kendaraan yang mencuri banyak perhatian di sini, walaupun ukurannya mungil, tapi di untuk akses pintu di sisi penumpang depan dia masih model sama ya, dia model smart key, model sentuh seperti ini. Untuk joknya, nah ini dia cuman reclining sama sliding aja. Nah, ini ada layout dari dashboardnya dari sisi penumpang depan. LCD display dan juga layar spion digital yang melintang dari sudut kiri ke sudut kanan dashboard. Jadi sekian dulu ya untuk video in-depth tour kita dari Honda HR-V RS Turbo. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.